Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan berdoa bersama-sama pada hari ini dalam ibadah kelompok doa. Kita akan memuji-muji Tuhan, mendengar firman dan juga saling mendoakan. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi tuan rumah malam hari ini adalah berkat Tuhan bahwa ada cukup banyak orang mendoakan Bapak Ibu juga. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa hidup kita sangat berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita juga mengakui keberdosaan kita dan percaya bahwa di dalam jaminan perlindungan oleh kuasa Tuhan hari ini kita dapat berdoa bersehati di dalam perlindungan Tuhan sampai selesai. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur malam hari ini untuk kesempatan kembali dapat memuji-muji Engkau, membaca firman dan juga akan saling mendoakan. Layaklah Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Bapa untuk anugerah terbesar yang Engkau beri bagi kami, yaitu keselamatan. Kami mengingat hari ini bahwa dosa-dosa kami telah diampuni pada saat kami percaya, dan kami telah mendapat jaminan Roh-Mu yang kudus dan kepastian bahwa kami adalah milik-Mu yang tak terpisahkan dari kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau hari ini supaya lewat puji-pujian, lewat hidup kami dan segala sesuatu yang akan kami buat, Tuhan, saya dipermuliakan. Jikalau ada penghalang-penghalang doa berupa dosa pikiran, dosa perkataan, atau ketika kami menyimpan sakit hati dan kebencian satu kepada yang lain, baik di dalam hidup berkeluarga, suami dan istri, anak-anak orang tua, dan juga mungkin dalam situasi pelayanan kami, dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu, atau di lingkungan di mana kami harus menyaksikan akan Engkau, sekiranya kami gagal, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Supaya hari ini kami tidak ada penghalang di dalam kami berseru kepada Engkau. Bapa, kami juga mohon perlindungan oleh kuasa darah-Mu melingkupi kami sekalian, supaya di tempat kami masing-masing dalam semua kelompok doa malam hari ini, sungguh Tuhan oleh kuasa-Mu saja melindungi kami. Supaya si jahat yang ingin menyerang kami perintahkan undur dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh hanya Roh-Mu yang kudus saja yang akan menuntun kami dari pertama sampai selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian kemenangan iman. Kemenangan iman nomor 199. Kemenangan iman nomor 199. Barang siapa dengar kabar masyurkan.
Barang siapa dengar kabar masyhurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita tentukan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan. Pada waktu kami membaca, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan juga bersedia melakukannya di dalam kehidupan, supaya seluruh hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan kami sekalian sebagai jemaat-Mu, di dalam keseharian kami, dalam berdoa dan melayani Engkau, kami juga sepenuhnya hidup hanya bagi Kristus yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya membaca bagi kita dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan tentunya melakukannya dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sepanjang bulan April, setelah kita merayakan hari kematian, pengorbanan Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus pada awal bulan ini, maka sepanjang bulan April, Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman setiap hari Minggu, itu mengenai cara hidup anak-anak Tuhan berdasarkan ajaran Yesus. Di situ Bapak Ibu kita tahu bahwa setelah kita diselamatkan, kita ada tanggung jawab untuk hidup sebagaimana ajaran Yesus. Dan saya yakin malam hari ini pun Bapak Ibu Saudara, kita ada kebenaran firman
yang seharusnya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mengelola kehidupan keluarga kita sesuai dengan ajaran Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, istri diminta untuk tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ini selalu kita dengar pada saat pelaksanaan pemberkatan pernikahan. Dan jangan lupa, sudah lama kita menikah. Ini kebenaran yang sangat mendasar. Seorang istri, engkau diminta untuk selalu tunduk, menghormati, menghargai, mengagumi suamimu. Memang ada kecenderungan kalau sudah lama menikah, karena ada banyak pengalaman, mungkin pengalaman buruk ya, sikap seorang istri, suami yang mungkin bagi ibu-ibu, aduh gimana Pak, susah sekali untuk menghormati, bahwa suami seperti kurang melakukan bagiannya untuk istri. Tapi jangan lupa, tanggung jawab nomor satu seorang istri adalah untuk tetap menghormati suami. Jadi ibu-ibu sekalian, lakukan bagianmu, dan meskipun pasanganmu gagal, engkau belajar untuk melakukannya oleh karena engkau menghormati Tuhan. Yang kedua, untuk seorang suami, engkau diminta mengasihi istrimu dan jangan berlaku kasar. Pasti ada suami yang berkata, wah dia saja tidak menghormati saya Pak, bagaimana saya mau menyayangi dia? Wah istri saya Pak sudah tidak setia, atau istri saya tidak melakukan bagiannya dengan baik, bagaimana saya mau bicara halus-halus, bicara baik-baik, bagaimana saya mau sayang-sayang dia? Bapak Ibu Saudara, memang benar, kita ada seringkali banyak sekali alasan untuk berkata, oh saya tidak usah lakukan bagian saya. Tapi dalam pernikahan selalu ini dimulai untuk setiap orang yang menyadari bahwa ia harus melakukan bagiannya, lakukan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Mengasihi itu ada bentuk-bentuknya yang bisa dimengerti oleh pasangan kita. Salah satunya adalah kata-kata yang ramah, apalagi memberi perhatian, care, memberi bantuan, apalagi touching non-seksual, sentuhan, bukan hanya untuk tujuan-tujuan seksual, dan hadiah atau pemberian. Nah memang seringkali kita mengukur hanya untuk diri kita. Wah kalau saya tidak seperti itu, saya tidak mengharapkan demikian. Betul, mungkin dari pihak suami kita merasa untuk bersikap lembut, care dalam kata-kata yang baik, ini sesuatu yang bukan kebiasaan kita. Tetapi kalau ini adalah needs atau kebutuhan dari pasangan, ini tidak perlu dibeli, tidak perlu dibayar, tapi menuntut kesediaan kita sebagai suami untuk melakukan mengisi needs pasangan kita. Bagi engkau, baik istri dan suami yang sudah melakukan ajaran Yesus ini, lanjutkan. Kalau ada kata-kata yang bilang, aduh sudahlah suami seperti itu, istri seperti itu, sudah keterlaluan, kurang ajar, sudah ditinggalkan saja. Bapak Ibu mari lebih dengar apa ajaran firman. Dan di dalam bagian ini mari seberat-beratnya masalah pernikahan, kita kembali kepada dasarnya melakukan bagian kita terhadap pasangan. Kalau pasangan belum berubah, kita yang sadar, kita yang tetap bertahan. Kalau ada satu orang yang masih bersedia mau berdoa, masih mau bersabar dan mengampuni, kita yakin masih ada jalan keluar. Yang kedua adalah tentang anak-anak. Dalam keluarga Kristen ini ajaran firman Tuhan. Anak, engkau diminta taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang indah di dalam Tuhan. Kalau kamu nilai bagus, puji Tuhan. Kalau kamu keren, penampilan, ya, cantik, gagah, disukai banyak orang, banyak keterampilan, pandai dalam pelayanan gereja juga, ya. Saya bangga sebagai gembala sidang, ya, lihat anak remaja, anak muda. Wah, anak-anak kecil juga, ya, sudah tahu bagaimana melayani Tuhan. Saya bangga, saya senang. Tapi Bapa di surga yang tahu segala sesuatu tentang dirimu, Dia lebih peduli kepada hatimu, bagaimana engkau bersikap terhadap orang tua. Jadi taat ya dalam segala hal. Memang kadang kamu mungkin apalagi sudah masuk masa remaja, aduh kesal dengan mamamu, mungkin kesal dengan ayahmu, ya. Mungkin pola komunikasinya kamu tahu harusnya begini, saya anak
harus diperlakukan begini ya? Maklum banyak seminar, kamu udah baca-baca juga bagaimana seharusnya orang tua. Nah, tapi kalau orang tuamu gagal, tidak ada izin, dispensasi bagi kamu sebagai anak bilang, aku menyerah jadi anak ya, aku lawan saja, begitu, tidak boleh ya. Jadi semarah-marahnya, sejengkel-jengkelnya, kamu tetap harus belajar untuk taat kepada orang tua. Pelayananmu yang bagus, prestasimu di sekolah, hubunganmu yang luas dengan banyak orang, jangan lupa tetap ya, usahakan untuk meskipun sulit sekali, tetap mengampuni, tetap hormati ayah dan ibu. Nah, yang ketiga adalah, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, kita bapak-bapak ya, jadi tanggung jawab untuk mengajar anak-anak ini ada bagian dari kita. Jadi jangan hanya pandai memarahi begitu, tapi tidak bisa membangkitkan motivasi di hati. Jangan lupa waktu anak-anak kecil kita ketat begitu ya. Kita ketat waktu kecil, seiring masa remaja sudah bisa dipercaya ada bagian-bagian di mana mereka dapat kebebasan untuk bisa pengambilan keputusan. Bukan kita lepas kontrol, bukan ya. Ketat waktu kecil, waktu remaja, seiring kepercayaan mulai ada kebebasan dalam bagian-bagian tertentu, pilihan-pilihan begitu. Tapi jangan dibalik, kalau kita udah ketat banget, longgar sekali waktu kecil, semua boleh, nggak pernah dilarang ya, nggak ada kata tidak, nggak ada kata jangan, pokoknya it's okay, terserah, bebas. Nah, tiba-tiba waktu masa remaja kita mulai takut, jangan-jangan anak saya begini, mulai ketat, aduh berontak ya. Jadi kalau prosesnya sudah masih anak-anak kecil sekarang, ayo ketat waktu kecil, nanti seiring waktu berdasarkan kepercayaan, layak dipercaya, ada kebebasan. Tapi kalau sudah remaja, mengapa tidak? Bisa ajak bicara, maunya orang tua seperti apa, anak juga bisa bicara tentang kondisi dia. Jadi jangan sampai anak menjadi tawar hati karena kita terus-menerus memarahi, mencurigai, mempersalahkan ya. Padahal mungkin sudah ada perubahan-perubahan dan dia mungkin lebih mudah untuk berubah atau lebih cepat bisa tindakan yang baru, lebih termotivasi kalau pujian ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian bahwa seperti anak-anak laki misalnya, mereka lebih termotivasi untuk berubah melalui penghargaan dan pujian ya. Makanya para pria, firman Tuhan katakan bahwa istri harus menghormati suami karena memang needs, keinginan untuk dihargai ini kuat sekali pada laki-laki dan mereka sulit sekali mendapatkannya kalau tidak fight habis-habisan. Nah, harusnya dalam anak-anak dari kecil mereka sudah dipuaskan oleh penghargaan dari kita sebagai orang tua. Pada akhirnya adalah, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di tengah hidup bermasyarakat, di mana kita bekerja, di mana kita berkarya, ada bisnis ya, atau sebagai ASN ya, atau bidang-bidang usaha yang lain, kita melakukan semuanya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi bukan soal pemimpinnya siapa atau kita hanya mencari untung dari mereka, tapi kita ada rasa teduh. Wah, saya turun kerja tepat waktu bukan karena soal nanti TPP-nya dipotong, bukan hanya itu ya, walaupun itu satu faktor dorongan juga supaya kita nggak sembrono, tapi harusnya lebih pure, tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, untuk sampai titik ini, itulah pengikut Yesus kita, standar kita pengejaran akan kebenaran batin ini harus semakin kuat ya. Jadi tidak sekedar saya udah turun kerja, sudah duduk-duduk begitu ya, jam pulang ya pulang gitu, tapi kita nggak kerja benar juga nggak bagus kan. Artinya tulus hati karena takut akan Tuhan ini akan teruji dalam jangka panjang, pergantian pimpinan, pergantian bos ya, tapi kita sudah terlatih untuk melakukannya karena ketulusan kita. Dan jangan lupa bahwa dari Tuhanlah kita menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ada bagian kita nggak dapat dari manusia. Sudahlah, Tuhan yang tahu isi hati kita sudah lakukan yang benar. Kalau kita rasa nggak terukur dengan uang atau kenaikan pangkat, jangan putus asa. Jangan bilang, waduh percuma aja, sia-sia. Jangan ya, karena Tuhan
dikatakan tadi, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, Engkau mengajar kami untuk hidup dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dalam pernikahan, istri menghormati suami, mengagumi suami, dan seorang suami diminta menyayangi istri, jangan berlaku kasar. Anak-anak diminta menghormati ayah ibu, dan ayah bapak bisa mengajar dengan baik, membangkitkan semangat di hati anak, bukan bikin mereka putus asa. Dan juga dalam pekerjaan setiap hari, kami dengan tulus hati bekerja dan melakukan bagian kami dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui kelompok doa. Dan kita akan menyanyikan pujian Kemenangan Iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Kita berharap pada tangan yang kekal, yang seringkali seperti tidak nampak ya, pertolongan Tuhan, bahkan kita rasa sendiri ya dalam kesulitan-kesulitan kita. Tapi jangan lupa ada tangan kekal yang tak nampak, yang sedang menopang hidup kita. Kemenangan Iman nomor 249. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk terus berharap hanya kepada tangan yang kekal. Bapa yang mengasihi kami dan tidak pernah tinggalkan. Engkau menciptakan alam semesta, menciptakan kami manusia. Engkau memberi penugasan untuk kami hidup di muka bumi, dan kami mau setia kepada Tuhan. Bapa, biarlah hari ini apa yang kami sudah beri, yaitu uang kami untuk pekerjaan-Mu, memang tidak sebanding dengan cinta Tuhan dan juga tidak bisa membayar kasih-Mu. Kami memberi karena kami bersyukur kami sudah diberkati di dalam pekerjaan dan usaha dan penyediaan Tuhan bagi kami. Jikalau ada saudara-saudara yang kekurangan dan di dalam situasi pandemi ini pekerjaan dan usaha goncang, kesulitan-kesulitan menekan, kami berdoa biarlah Bapa juga buka pintu berkat supaya usahanya bisa pulih, pekerjaannya bisa menghasilkan, dan kali itu ladang dan kebun Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, juga kami bersyukur hari ini sudah memuji-muji Engkau dan percaya ketika sebentar kami akan saling mendoakan di kelompok doa masing-masing, Tuhan mendengar dan menjawab kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kelompok doa kita, dan jangan lupa setelah selesai ini Bapak Ibu lihat pokok doa
dari tuan rumah, masing-masing di kelompok doa, saling mendoakan dan juga doakan untuk program pelayanan dalam Jemaat GKI Tanjung Selor, dan juga tentunya kita tetap berdoa supaya dalam situasi pandemi ini pemerintah dan semua pihak diberi kekuatan di dalam mengelola pemerintahan dan jalannya ekonomi. Dan juga jangan lupa doakan untuk NTT pasca terjadinya badai, banjir, dan juga bencana-bencana yang sampai hari ini memerlukan pertolongan. Mari kita saling mendoakan. Jadi selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.